Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami ucapkan selamat sore untuk Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia di acara kami yaitu Exploring UDU 18, fitur inovatif dan benefit untuk bisnis di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara kami, yaitu ada 50 peserta. Pada kelas kali ini kita akan mengetahui lebih dalam dan mengetahui lebih lanjut mengenai UDU 18 yang akan disampaikan oleh Mas Firman Fauzi selaku Functional Consultant dari Arkana. Oke, sorry Bapak Ibu semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu, kami Arkana, perusahaan spesialisasi dalam membantu transformasi bisnis melalui solusi ERP. Dan kami juga perusahaan konsultan IT yang mampu dipercaya untuk menghubungkan teknologi dengan visi bisnis perusahaan Bapak dan Ibu. Kami juga menyediakan strategi yang dirancang khusus untuk mendorong efisiensi, memaksimalkan produktivitas, dan melindungi operasional bisnis dan Bapak dan Ibu. Oke, selain itu, kami juga dalam menunjang keberhasilan di bidang UDU, kami juga memiliki servis, ada 5 servis Arkana. Yang pertama yaitu IT Consultant, ERP Implementor, dan yang ketiga yaitu ERP Support, dan yang keempat IoT Implementation with UDU, dan yang terakhir, yang kelima yaitu Postgres SQL Database Standing dan Maintenance. Selanjutnya untuk menjawab dari klien kami, kenapa bentuk bisa memberikan amanah kepada Arkana, karena kami sudah hadir dari tahun 2012, tentunya kami sudah tersertifikasi dari dari UDU, tentunya kami sudah menjadi UDU partner yang sudah tersertifikasi dari UDU 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Dan tentunya Arkana memiliki klien 200 lebih dan memiliki 4.000 user dan 100 project. Oke, selain itu dalam menunjang keberhasilan di bidang UDU, kami juga menyediakan beberapa training dan tentunya kami merupakan platform pelatihan UDU terbesar di Indonesia karena ada 400 lebih yang sudah join di Arkana Academy. Dan kami memiliki beberapa pelatihan, di antaranya ada UDU Functional Training, ada UDU Development Training, dan ada workshop UDU, dan yang terakhir ada UDU Function Training. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa harus belajar di Arkana Academy gitu ya. Nah, ini dia jawabannya. Untuk yang pertama yaitu kami sudah sukses menyelenggarakan 90 batch UDU training, dan yang kedua terkoneksi dengan 400 lebih lulusan dari Arkana Academy, dan tentunya ini dari berbagai industri. Dan yang ketiga, Arkana adalah UDU Gold Partner yang telah tersertifikasi dari UDU-nya langsung, dan yang keempat yaitu materi dirancang sesuai kebutuhan industri saat ini. Dan yang kelima, tentunya pemateri kami yang sudah berpengalaman dan profesional. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan sertifikat tentunya ini bisa meningkatkan kredibilitas teman-teman untuk bisa lebih profesional. Oke, kurang lebih seperti itu perkenalan kami dari Arkana. Di Zoom meeting kali ini kita sudah hadir pemateri kita semua yaitu Mas Firman. Halo Mas Firman, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, Mas Firman apa kabar nih Mas? Dengan cuaca yang agak sedikit mendung ya Mas ya. Ya, lumayan dingin sih di sini ya. Tapi Oh, alhamdulillah semangat kita untuk membawakan oh, webinar, insya Allah. oke, insya Allah kita akan mengenal lebih jauh mengenai UDU 18 ya Mas ya. Siap, Oke, materinya sudah aman Mas? aman. Aman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Firman Fauzi, saya silahkan. Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap sehat gitu ya. Kemudian yang sedang sibuk dengan pekerjaannya semoga dimudahkan urusannya. Oke,
Kembali lagi ketemu dengan saya setelah 1 tahun ya. Terakhir itu tim marketing request di O17 gitu ya tahun lalu. Dan alhamdulillah saya juga dipilih lagi untuk membawakan webinar ini dari tim marketing. Kita akan membahas O18 gitu ya. Dan tentunya sebelum masuk ke materi, saya mau disclaimer dulu. Jadi materi yang saya sampaikan di sini, fitur-fitur yang ada, yang akan nanti kita lihat itu adalah fitur-fitur yang memang di Odoo 17 sebelumnya itu yang belum saya masukkan gitu ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Kenapa? Karena saya merasa ini hal yang penting untuk teman-teman ketahui gitu ya. Apalagi yang memang betul-betul operasional menggunakan Odoo seperti itu. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua saya juga akan menyampaikan dulu. Jadi ada 2 topik kurang lebih ya yang akan saya sampaikan terkait fitur-fitur yang baru. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah bagaimana tips-tips untuk porting gitu ya. Kan kita udah jelasin U18, nah nanti kan dari teman-teman ada ketertarikan, nih, wah kayaknya cocok nih pakai 18 gitu ya. Yang mana sekarang mungkin di Odoo versi yang di bawah 17 atau bahkan yang sudah lama seperti itu. Nah, nanti kita akan coba ya, sedikit diskusi terkait porting gitu. Oke. Nah, saya coba membawakan agak beda nih untuk webinar kali ini. Yang sebelumnya kalau teman-teman yang pernah ikut di ODU 17, teman-teman kan melihat kita hanya menyampaikan poin-poin terkait fitur-fitur apa yang baru gitu ya. Yang ada di ODU 17, saya demokan di sini di screen, kemudian ya teman-teman dapat informasi gitu. Tapi kali ini beda konsep. Jadi kali ini saya akan menyampaikan dulu cerita dulu nih di depan dari kasus-kasus yang saya pernah alami gitu ya. Cerita dulu ini ada di lapangan seperti ini. Nah, lalu dari situ nanti baru kita akan dari cerita ini di Odoo saat ini apa yang bisa membantu kasus yang ada dalam pada cerita ini. Seperti itu. Dan juga saya harapkan nanti mungkin saya akan sedikit melempar pertanyaan kecil gitu ya. Saya harapkan teman-teman nanti bisa menjawab di fitur chat gitu. Kita pengennya sih 2 arah gitu ya. Jadi teman-teman dapat insight, saya juga pribadi dapat insight dari teman-teman seperti itu. Oke, kemudian sebagaimana yang mesti disampaikan, jika ada pertanyaan disimpan dulu, catat dulu. Nanti ada sesinya sendiri setelah saya sampaikan materi. Nanti akan ada sesi pertanyaan terpisah. Oke, sip. Kita mulai ya. Bismillah. Oke, jadi saya akan menceritakan background story yang pertama ya. Jadi ada 2 background story. Ini yang pertama. Ini saya akan bacakan dulu. Semoga teman-teman nggak tidur nih ya di sore yang adem ini. Nggak tidur, tapi fokus gitu. Oke. Jadi di sini saya menjelaskan yang pertama ceritanya PT Maju Jaya atau bisa dibilang MJI membeli sebuah produk sebanyak 2 pieces kepada PT Jaya Negeri Indonesia atau bisa kita bilang JNI. Nah, JNI menyiapkan produk yang dipesan oleh MJI, sembari JNI menyiapkan pesanan MJI, tim customer service JNI mendapat telepon nih dari MJI, nanyain status pesanannya. Ya wajar lah ya customer kan udah pesen, udah order, udah menyiapkan budget untuk membeli gitu ya. Dia nanya CS-nya JNI, ini order saya sudah sampai mana nih? Saya kemarin sudah kirimkan order, perintah order ke teman-teman sales gitu ya. Oke, itu cerita pertama. Lanjut, setelah tim gudang Jenis selesai menyiapkan pesanan MJI, dikirimlah pesanan. Oke, dikirim oleh MJI di fulfillment, melakukan fulfillment. Pas sudah sampai ke di gudangnya MJI, lalu kan tim biasa ya, tim receiver atau di area put away membuka produknya, dilihat loh, ternyata pas dicek kok udah defect nih. Dari 2 yang dia pesen, 1 defect gitu kan ya. Wah, lalu dari situ MJI komplain kepada JNI atas produk defect yang mereka terima. Oh, ini kok ada produk defect ya di sini. Ini kan saya pesennya pasti harapannya yang bagus. Kenapa saya dikirimkan produk yang defect gitu ya. Akhirnya setelah
Tim CS menjawab dengan baik, kemudian panjang lebar, oke, diputuskanlah untuk dilakukannya tukar guling, istilah kita ya, istilah familiar tukar guling dengan produk yang sama. Jadi yang defect tadi nanti akan dikembalikan ke gudang, kemudian nanti dari tim JNI akan mengirimkan balik produk yang sama seperti itu. Oke, nah setelah itu selesai, pastikan harus ada analisa nih. Kenapa satu pieces tadi kok bisa lolos gitu ya? Jadi nanti kepala gudang akan menegur tim yang melakukan pengecekan. Nah, setelah menegur dia juga ingin analisa nih dari supplier mana sih supaya ke depannya kita lebih hati-hati nih dalam mesen produk yang ini. Jangan sampai jadi dua kali gitu. Atau ketika kita mesen di vendor yang sama, kita ingatkan mereka kita pernah loh terima produk yang defect ini dari kalian, tolong dicek kembali gitu. Oke, itu ceritanya. Semoga nggak ada yang tidur ya. Nah, dari sekian paragraf ini, boleh dong teman-teman sharing, kira-kira bisa tebak deh, tebak apa yang akan saya sampaikan. Kira-kira dari 3 paragraf ini, saya akan menyampaikan fitur apa saja. Jangan takut salah, salah bukan suatu kesalahan, karena yang penting bagaimana kita membenarkannya. Oke, boleh saya kasih waktu mungkin 3 menit ya. Mungkin teman-teman boleh di chat aja, kira-kira dari clue-nya nggak hanya satu fitur dari yang sini, jadi ada beberapa fitur gitu. Oke, saya tunggu 3 menit ya, sampai 23, 4:23. Oke, saya buka kolom chat. Wah, ada dari Mas Zalfa Ramadan ya, ada fitur barcode. Oke, kemudian dari Mas Jeffrey Wijaya terkait inventory, validate. Ya, ini betul Mas, ada bagian inventory-nya nih, clue kedua nih. Oke, Mas Edo Hanggoro, fitur return. Oke. Hmm. Mas Rifan Agusta, wah, procurement, inventory, CRM, wah, luar biasa. Oke, ayo mana lagi nih? Yang jawab dapat 2M. Makasih Mas. Atau makasih Mbak. Novel underscore Mika, order tracking. Oke, Mas Alfa lagi, barcode tracking dan serial number management. Wah, luar biasa. Uncika Karawang, oh iya iya. Nur Suhasbi, perlu di QC. Hari, fitur tukar guling, fitur progress order sampai mana, fitur batch number. Oh, fitur tukar guling, fitur tukar guling, fitur progress order sampai mana, fitur batch number. Oke. Real time order status tracking. Oke. Wah, Mas Alfa semangatnya tetap nih, Masya Allah jawab 3 kali. Oke. Complaint handling. Oke, sudah 16:23 ya. Oke. Oke, kalau gitu saya book jawabannya ya. Next fiturnya. Sorry. Oke, nah ini jadi ada kurang lebih 5 fitur. Delivery status on sales order, next transfer button, return for exchange, traceability report, dan juga warning on purchase order, gitu ya. Tadi jadi teman-teman jawabnya relate lah ya. Wajar memang kalau nggak sama, tapi it's okay. Nggak ada yang eh, apa namanya salah satuan nggak mirip-mirip. Oke, nah ini fitur-fitur yang ada di eh, yang akan saya sampaikan berdasarkan background story ini. Oke, kita mulai dari yang awal dulu ya. Kita mulai dari delivery status on seller. Oke. Nah, di sini. Oke, dari sini kita coba buat. Jadi kan ceritanya itu ada pesan dari PT Maju Jaya Indonesia. Dia pesan, oke, Maju Jaya Indonesia.
Dia pesan produk ABC contohnya ya. Misalnya harganya 10 aja ya, biar gampang angkanya. Itu ya. Oke, di sini dapat order ceritanya dari PT Jaya Negeri Indonesia. Kita sebagai PT Jaya Negeri Indonesia dapat order nih dari email mereka. Pak, atau tim CS atau sales, saya mau beli produk ABC sebanyak 2 pieces, gitu ya. Banyak 2 pieces, tolong segera disiapkan. Terus tim salesnya bilang, siap, segera saya siapkan. Oke, kita confirm. Jadilah dia sebuah sales order, gitu kan ya. Nah, berdasarkan cerita ini, di sini kan sudah ada ya teman-teman Odo sudah mungkin familiar ya, ada lambang truk di sini, gambar truk tadi ya, itu berarti sudah ada perintah ke tim gudang untuk melakukan persiapan picking gitu ya. Nah, oke, kemudian dari sini tim gudang. Jadi di case ini saya konfigurasi Odoo itu dengan 2 step pengiriman. Jadi disiapin dulu, di picking, tim picker ngambil dari storage-nya, kemudian nanti dipindahkan ke tim delivery untuk melakukan pengiriman. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan ceritanya berdasarkan narasi ini sembari JNI menyiapkan pesanan MJI, tim customer service JNI dapat telepon nih, MJI nanya, Pak, kemarin saya udah order nih di email ini. Saat ini gimana ya? Kok saya belum dapat update? Misalnya gitu ya. Teleponnya seperti itu. Tim CS, oh baik Pak, akan saya segera follow up ya. Tuh. Nah, kalau tim CS itu berdasarkan apa yang kami alami, itu memang mereka akan maintain di sini ya, di menu order di sini. Jadi di sini adalah kenapa sih penting banget menu order ini bagi tim sales atau tim customer service untuk men-tracking order? Karena di sini kita bisa lihat delivery status dan juga info statusnya. Jadi teman-teman dari sales bisa follow up nih ke tim gudang. Ini udah order dari tanggal sekian kok belum dikirim-kirim ya. Ada kendala kah dari tim gudang gitu ya. Di internal perusahaan tuh bisa saling follow up seperti itu. Oke. Lalu dari sini, let's say tim gudang udah picking nih, udah disiapin orderannya, divalidate. Nah, dari sini coba kita refresh ya. Nah, saya mau nunjukin di sini delivery status ini sekarang sudah ada yang namanya started gitu ya. Nah, started ini eh, penting gitu. Jadi kita tahu kapan tim sales atau tim CS tahu kapan dan sedang di mana si orderan ini berjalan gitu ya. Sekarang berarti started, berarti sudah dilakukan picking. Itu. Nah, kan tadi nanya tuh tim JNI. Nah, CSBMG bilang, oh Pak, orderan Bapak sudah tenang Pak, sudah kami persiapkan, sudah dilakukan, sekarang sedang dilakukan pengepakan, dan targetnya hari ini bisa kami kirimkan gitu. Jadi dari tim CS pun bisa hanya dengan memantau satu dashboard ini gitu. Jadi nggak usah perlu nanya ke tim gudang seperti itu. Oke, dari situ jadi terjawab ya. Eh, di lapangan jika ada order dan tim dari customer menanyakan statusnya, nah saat ini tuh status started ini sudah ada gitu ya, dan tahu tim CS bisa follow up ke customernya seperti itu dengan real seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Fitur pertama yang sangat menurut saya kecil, tapi itu membuat efek ke customernya besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah difulfill oleh tim picker gitu ya, dilakukan picking. Nah, di sini juga ada next transfer. Next transfer itu ada button baru. Jadi kan dulu ya kalau 2 step itu sebelumnya kan kita harus keluar dulu nih ke menu SO dulu. Kita lihat di sini, oh ada 2. Berarti kita lihat klik ini baru kita masuk ke dokumen berikutnya. Nah, tapi
sekarang udah 17 ke atas, tepatnya 17.4 ke 18 ke atas, itu sudah ada fitur next transfer. Jadi tinggal diklik aja, nah itu masuk ke dokumen DO-nya, seperti itu. Oke, jadi fitur ini juga mempersingkat lah dari teman-teman, misalnya ada yang mau tracking detail gitu ya, sampai ke dokumen, seperti itu. Oke, lalu sudah disiapkan oleh tim picker. Nah, sekarang tugasnya tim delivery untuk melakukan pengiriman. Oke, dikirimlah barang, dia lakukan validasi. Tuh, barang sudah kami kirim. Oke, nah ceritanya sudah dikirim, lalu tim tim MJI sudah terima barang nih, datanglah barang tersebut ke tim MJI. Oke, tim MJI menerima, pas dibuka loh, kok ini ada defeknya dari dua pieces, satu yang defect gitu kan. Nah, panjanglah lebar komplain. Nah, dari tim customer service kan pasti langsung action gitu ya. Wah, ini nggak bisa nih, ini kita harus jaga nama baik Jaya Nagri Indonesia gitu ya. Harus segera follow up. Oke, baik Pak, kita akan segera lakukan kirim dengan barang yang sama seperti itu. Kita akan tukar ya. Bapak minta bantu untuk dikirimkan ulang. Kami akan segera kirimkan kembali produk yang sama dengan kondisi yang sesuai, yang bagus gitu. Oke, nah Untuk laporan accounting kita sudah bisa closing lebih tepat waktu. Tadinya di tanggal belasan, sekarang sudah di bawah tanggal 5 gitu ya. Kita sudah bisa closing laporan. Kemudian itu tadi laporan-laporan sales, operasional itu sudah sangat tepat waktu lah ya. Bahkan bisa dibilang dalam hitungan menit sudah mereka bisa tahu nih toko mereka salesnya berapa, kemudian profitnya berapa, itu ya sudah sampai level itu sih kita.